Ya, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan serta hidayah kepada kita hingga kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan lagi di 905 FM Radio Balenda Suara Syar'i Islam Anda dalam 3 program Bincang Ramadan edisi malam hari ini Senin atau Selasa dini hari ya, di lebaran yang ke 25 Maret 2025 atau juga di malam yang ke-25 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar saya kembali Bincang Ramadan hadir untuk Anda hingga nanti usai di kurang lebih pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar saya tentu saja salam tidak sendiri. Alhamdulillah kembali narasumber kita hadir di studio yang adalah yang mulia Kiai Zain atau yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini beberapa hari kita tidak mengudara ini karena adanya gangguan teknis ya setelah adanya petir. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir untuk menemani pendengar di manapun berada. Baik Gus, untuk mengawal coba kita monggo untuk pemaparannya dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Radio Balenda dimanapun Anda berada, yang pertama dan paling pertama syukur alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa merasakan indahnya dan ketentraman, kenangan bulan suci Ramadan lebih malam hari yang sampai malam hari ini kita sudah berada malam ke-25. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalani khususnya sepanjang bulan Ramadan umumnya sumber kita mudah-mudahan Allah menerima semua amal baik kita. Amin. Dan Allah memaafkan semua kesalahan kita dan semoga di sisa umur yang masih Allah berikan untuk kita, terutama di sisa bulan Ramadan ini, semoga Allah senantiasa memberikan ma'unah, pertolongan, kekuatan pada kita untuk bisa memaksimalkan sisa bulan Ramadan. Para pendengar dan pemirsa Radio Balenda dimanapun Anda berada, berakhirnya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan merupakan satu musibah yang besar bagi kita umat baginda Nabi SAW. Karena hamparan ampunan, rahmat, berkah, segala kebaikan juga akan pergi meninggalkan kita. Dan tentu saja syaitan yang menjadi musuh sampai hari kiamat itu akan kembali melancarkan jurus-jurusnya untuk menyesatkan kita, untuk menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, mumpung masih ada kesempatan,
4 sampai 5 hari ini, mari kita persiapkan diri kita untuk bisa kembali bertarung, mengarungi sisa umur kita, melawan godaan-godaan syaitan lewat kita belajar istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat kebajikan seperti yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Musibah besar itu adalah perginya bulan Ramadan. Ini juga dikatakan oleh baginda Nabi SAW, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin SAW." Apabila malam terakhir bulan Ramadan telah datang, maka langit bumi dan semua malaikat menangis karena adanya musibah menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, qalu ayyu musibatin hiya ya Rasul? Musibah apa itu ya Rasul? Hingga membuat langit bumi dan semua malaikat menangis. Qala ya Abu, kepergian Ramadan adalah suatu musibah, dan ini juga tidak bisa kita hindari karena waktu tidak bisa berhenti sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan kita maksimalkan waktu yang semakin menambah intensitas ibadah, amal kebajikan di bulan Ramadan yang tersisa ini. Mari kita hidupkan 10 hari bulan Ramadan dengan memperbanyak berzikir, baca Quran, ibadah, sholat, sedekah, silaturahim, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita sepeninggal Ramadan untuk bisa menyelamatkan waktu kita dari tipu daya setan, dari ajakan-ajakan manusia. Para pendengar dan pemirsa dan berita dimanapun Anda berada, di akhir Ramadan ini, sebelum Ramadan betul-betul akan meninggalkan kita, Allah memberikan satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam ini, malam yang mulia ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sekalipun Rasulullah SAW hanya memberikan tanda-tanda akan keberadaan Lailatul Qadar. Nabi menyampaikan, cari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Dalam kesempatan lain Nabi mencari Lailatul Qadar di malam-malam tadi. Nah di sini 10 hari yang terakhir ini umum. Jadi enggak, mulai tanggal 21 sampai 29, 30. Di malam-malam ganjil pun masih ada 5, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, untuk masalah di mana letak Lailatul Qadar ini, para ulama kita yang lebih aman ya kita hidupkan selama 10 hari akhir Ramadan dengan mengisi malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan perlu ketahui juga, Lailatul Qadar ini adalah malam-malam yang diistimewakan oleh Allah, malam yang diberikan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Di sini asbabul nuzul Allah memberikan Lailatul Qadar dalam satu riwayat yang masyhur.
Dalam suatu majelis Nabi pernah menceritakan adanya umat dahulu yang berperan menyebarkan ajaran Allah selama 1000 bulan. Di sini para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, sekalipun kita menghabiskan seumur-umur kita untuk beribadah tetap tidak bisa mengalahkan orang-orang dahulu yang notabene umurnya panjang dan sampai bisa berperang selama 1000 bulan. Nabi pun terdiam. Kemudian Allah tidak ingin menyusahkan hati kekasihnya. Allah turunkan surat Al-Qadr. Di situ intinya Allah memberikan satu malam yang siapapun yang menghidupkan malam itu, maka nilainya masih lebih baik daripada malam 1000 bulan yang dilakukan. Karena itu saudaraku hadirin dan juga berdengar pemirsa Radio Ambil Cinta dimanapun Anda berada, mumpung masih ada kesempatan. Mari malam di 10 hari terakhir ini yang sekarang hanya tertinggal 4 sampai 5 hari ke depan. Atau 1 bulan itu hanya 29 atau 30 hari. Bisa jadi hari raya, hari Ahad, disembunyikan tidak ada yang lain kecuali agar kita menghidupkan seluruh bagian Ramadan lebih-lebih 10 hari. Kita hanya fokus tiap malam kita jaga sholat maghrib, isya, taraweh, subuh kita berjamaah. Ini tertinggal waktu hanya 4 sampai 5. Nah, kalaupun kita menyaksikan kerjanya Lailatul itu jauh lebih utama, tapi tidak disyaratkan orang diberikan keutamaan Lailatul Qadar itu harus menyaksikan. Nah, bagaimana kita bisa tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Hal ini diterangkan oleh Nabi di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Inna Lailatul Qadri Sofiyatun, langitnya bersih, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Inha barzatun, langitnya terang. Innaha sakinatun, malam itu suasana tenang. Innaha sajiyatun, la kharra wala barda, cuacanya, hawanya tidak panas juga tidak dingin. Wala yurma wala yakhilu bikaukabin ayyurma bihi iya hatta tusbih. Pada malam hari itu tidak ada satu bintang yang jatuh sampai datangnya fajar. Dan pagi harinya matahari akan terbit dan memberikan sorot yang terang namun tidak terik, tidak seperti hari biasa. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar yang pernah disebutkan Nabi yang bisa kita saksikan dengan mata kepala. Sekali lagi kami mengatakan Anda tidak perlu pusing memikirkan Lailatul Qadar. Yang harus Anda fokuskan konsentrasi adalah istiqomahkan menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir ini dengan beraneka macam ketaatan, beraneka macam ibadah, dan tentu saja banyak-banyak berdoa. Doa apa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar? Nabi Nyai Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya mendapati malam itu malam apa doa yang saya? Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa
yang dibaca, kita menyaksikan malam itu. Dan kita juga tahu malam 25 ini kita menurut satu hadis sholat tarawih aja malam 25 Allah janjikan diberikan terbebas dari siksa kubur. Padahal ada banyak orang yang diberikan jalan terbebas dari siksa kubur. Dalam hadis lain, salah satunya asimullahu min adzabil qabr. Ada 3 orang yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Al-mutawaffah yaumul jum'ati aw lailata. Orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Kedua, wasyahid fisabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang ketiga, wal mu'adzin di khamsi sholawat, orang yang menjadi mu'adzin di sholat. Hadirin, harapan terakhir semoga Allah tetap memberikan pada kita kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Tetap semangat, tetap fokus untuk memanfaatkan waktu Ramadan yang tersisa ini, yang semakin hari semakin menipis, artinya semakin dekat sekali dengan akhirnya perginya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan hamparan rahmat, ampunan, berkah, kebajikan yang dari Allah kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik pendengarnya, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, Gus Zainul, tentang Lailatul Qadar dan juga apa yang harus kita lakukan karena Ramadan yang akan segera meninggalkan kita. Semoga semangat ini akan terus Allah tanamkan di dalam hati kita, dan semoga momen-momen akhir Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik pendengarnya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa chat di nomor 0895 32775755. Di Ramadan akan hadir kembali setelah 1 bulan.